Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam agama Islam. Salam agama Islam. Salam agama Islam. Salam Indonesia. Salam Indonesia. Salam persatuan. Salam persatuan. Salam sejarah agama Islam. Salam Sejarah agama Islam. Jadi pada kesempatan kali ini kita kembali lagi di PSI Podcast Sejarah Islam bersama saya Tufail sebagai moderator dari acara ini dan ada Hafiz, Zaldi, dan Siva sebagai narasumber yang akan memberikan informasi pada podcast ini. Halo guys, halo. Bahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu satu-satu. Halo guys, namaku Hafiz. Saya tuh di sini sebagai tamu di podcast PSI. Dan saya Zaldi, saya juga di sini sebagai narasumber yang akan menjelaskan bagaimana adanya Islam di Nusantara itu. Di sebelah saya juga ada siapa di sini? Halo semuanya, aku Syifa. Di sini aku juga bakal ngejelasin tentang gimana Islam masuk ke Nusantara. Jadi daripada lama-lama langsung aja nih tuh. Langsung saja guys, kita mulai ke materinya. Halo, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya gimana caranya Islam bisa sampai ke Nusantara? Ternyata jawabannya seru banget loh. Yuk kita bahas. Jadi, Islam itu mulai masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13 melalui pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat. Kok bisa? Bisa, karena posisi Nusantara strategis banget di jalur perdagangan antara Asia Timur dan juga Barat. Bikin Nusantara jadi area favorit para pedagang. Nah, mereka nggak cuma bawa rempah-rempah, tapi juga ngenalin Islam ke warga lokal. Caranya damai banget, lewat hidup yang jadi contoh kejujuran dan ngobrol santai sama warga lokal. Bahkan, para pedagang muslim ini sering menikah dengan penduduk setempat. Jadi, Islam tersebar secara turun-temurun. Ibaratnya, mereka ini pedagang sekaligus influencer pada zaman dulu. Pelabuhan besar kayak Barus di Sumatera, Gersik di Jawa, Malaka, Ternate, dan Aceh. Jadi, titik awal penyebaran Islam, dari situ mereka mulai penasaran. Apa sih itu Islam? Di abad ke-13, beberapa penguasa mulai menerima Islam. Salah satunya Samudra Pasai di Aceh. Kerajaan Islam pertama di Nusantara yang didirikan Sultan Malik As-Saleh. Beliau jadi raja muslim pertama di Nusantara dan menjadikan kerajaannya sebagai pusat dakwah Islam di Asia Tenggara. Di Jawa, penyebaran Islam makin kencang di abad ke-15 berkat Wali Songo. Ulama keren yang pintar banget. Misalnya Sunan Kalijaga yang ngenalin Islam lewat wayang, gamelan, dan budaya lokal. Jadi, Islam bisa diterima masyarakat tanpa paksaan. Mereka juga mendirikan pesantren dan ngajarin masyarakat dengan teladan yang baik. Selain itu, imigran dari Arab, Gujarat, dan Persia ikut menyebarkan Islam lewat perdagangan, perkawinan, dan dakwah. Dari Arab, mereka datang dari Hadramaut dan banyak menetap di pesisir seperti Aceh, Gresik, dan Cirebon. Aktif berdakwah dan menikah dengan penduduk lokal. Pedagang dari Gujarat memperkenalkan Islam lewat hubungan dagang yang jujur dan damai. Sementara Persia membawa ajaran tasawuf yang mudah diterima masyarakat Nusantara yang sebelumnya Hindu dan Buddha. Bahkan, beberapa kali tradisi Islam di Indonesia seperti peringatan Asyura terpengaruh budaya Persia. Nah dari situ, pelan-pelan kerajaan Islam lain juga muncul dan menyebarkan Islam lebih luas, seperti Demak di Jawa yang dipimpin oleh Sultan Trenggana. Mataram Islam yang didirikan Sutawijaya, Ternate dan Tidore di Maluku, Banten di Jawa Barat, dan Goa Talo di Sulawesi Selatan. Kerajaan-kerajaan ini nggak cuma memperluas wilayah, tapi juga mendukung dakwah Islam, membangun masjid, dan memperkuat sistem pemerintahan yang sesuai nilai Islam. Penyebaran Islam ini nggak cuma soal agama, tapi juga soal ngubah sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Sistem sosial dibagi menjadi bangsawan, ulama, pedagang, dan rakyat biasa. Tapi, Islam mengenalin konsep kesetaraan di mana semua orang sama di hadapan Tuhan. Sistem ekonomi Islam seperti zakat, wakaf, dan sedekah mulai diterapkan. Bahkan, beberapa kerajaan punya mata uang sendiri. Seni kaligrafi, musik Islami,
wayang, gamelan, hingga bahasa Melayu sebagai bahasa dakwah juga jadi bukti asimilasi budaya. Arsitektur masjid pun gabungan gaya lokal dan Islam, kayak Masjid Agung Demak. Oleh sebab itu, sampai sekarang penduduk muslim di Indonesia jadi mayoritas, sekitar 229,62 juta jiwa atau 87,2% dari total 269,6 juta jiwa. Dan Islam tetap relevan karena ada tokoh-tokoh inspiratif masa kini, seperti K.H. Ma'ruf Amin yang mengajarkan Islam moderat, toleran, dan damai, serta Ustadz Abdul Somad, dai populer yang ngajarin Islam relevan dengan kehidupan modern, terutama buat generasi muda. Jadi, Islam masuk Nusantara itu sangat damai, cerdas, dan adaptif. Nggak ngapus budaya lokal, malah meninggalkan banyak warisan keren yang bisa kita nikmatin sampai sekarang. Nah, teman-teman, tadi merupakan paparan tentang sejarah Islam di Indonesia yang telah disampaikan oleh para narasumber kita, yang dimana ternyata sejarah Islam di Indonesia ini memiliki sejarah yang sangat panjang nih, dimulai dari adanya para pedagang yang datang dari negara-negara Islam, lalu menyebar ke kerajaan-kerajaan, hingga akhirnya menjadi agama mayoritas kita sekarang di Indonesia. Paling segitu saja sih yang bisa kita sampaikan pada episode PSI kali ini. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari adanya PSI ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, terima kasih. Sampai ketemu lagi ya. Dadah. Iya. Dadah. Yeah. I love you. Jibai. Yeah. Jibai, kamu ngomong Jibai. Jibai. Jibai.